pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Halo sahabat belajar, video kali ini kita akan membahas penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 900.1.1/227/SJ tertanggal 16 Januari 2025. Jadi suratnya masih baru ya sahabat belajar. Sifat suratnya sangat segera. Penganggaran gaji bagi pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, serta dasar pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Video kali ini kita tidak membahas dasar pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Yang kita bahas hanya penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Isi suratnya yang pertama, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan seterusnya. Tidak dibahas lagi di video ini ya, sahabat belajar. Yang ingin tahu isinya dan bagaimana bisa dilihat di channel ini dengan thumbnail seperti ini ya. Pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Tentang hal ini juga sudah dibahas di channel sahabat belajar, thumbnailnya seperti ini ya. Jadi syarat-syaratnya tentunya ada, bisa dilihat di channel sahabat belajar dengan thumbnail yang baru ditampilkan tadi. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Yang kedua, pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum dan seterusnya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Dan ini juga sudah dibahas. Thumbnailnya seperti ini ya, sahabat belajar. Yang ini diktum 2, 5, dan 6. Yang belum menyaksikannya silakan dilihat videonya dengan thumbnail seperti itu. Sedangkan diktum yang ke-19 tentang gaji, thumbnailnya seperti ini. Yang sudah ditampilkan di layar ya sahabat belajar. Yang keempat, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara, ini caranya, melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika BTT tidak mencukupi agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang, capaian program, dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Oke, sahabat belajar, untuk isi yang ketiga tidak kita bahas, itu
lebih banyak membahas tentang nomenklatur. Makanya ini langsung yang keempat. Jika dilihat isi surat Mendagri, sangat jelas pemerintah saat sekarang ini sangat serius untuk menyelesaikan tenaga honorer dan yang tidak lulus CPNS. Seluruhnya diangkat menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu, tentunya dengan syarat-syarat tertentu, dan syarat-syarat itu sudah dibahas di channel Sahabat Belajar. Oke sahabat belajar, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan selamat karena seluruhnya akan diangkat menjadi P3K bagi yang lulus, sedangkan bagi yang tidak ada kode L maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Semoga sahabat belajar semua sukses.